Selamat datang main di channel Teguh ya guys ya. Oke, sebelum kita membahas kasus kali ini, gue akan bertanya dulu ke kalian guys. Dulu ya guys ya, kalian pernah nggak guys waktu kecil kalian diajak sama orang tua kalian nonton pertunjukan sirkus gitu kan? Itu sangat happy, sangat gembira gitu. Nah, di pembahasan kali ini ada sangkut paut dengan sirkus ya guys ya. Ya kalian tidak asing lah ya. Ini adalah tentang sirkus taman safari ya guys. Ya mungkin udah banyak yang udah membahas ini gitu kan. Maksudnya udah ramai di media sosial. Ya gimana ya, kalau ingin membahas tentang penyiksaan, tentang kayak badak-badak gitu, kayak tragis gitu guys, bentuknya itu kayak apa ya, kayak tragis gitulah intinya. Nah, jika sekali ini mungkin kalian udah nggak asing lagi ya tentang guys, ini suaraku ya gak salah-salah gitu guys, tentang sirkus ya guys ya. Oke, kita membahas sirkus guys. Yang kita tahu sirkus itu di apa ya, yang kita lihat gitu kan, sirkus itu happy gitu kan, bisa menyenangkan banyak orang, bisa buat orang tertawa, bisa intinya membuat kita gembira gitu kan kalau kita nonton sirkus. Nah, kalian tidak tahu guys, di balik pemain sirkus itu, ini kisahnya sangat tragis sekali guys. Kisahnya sangat gimana ya? Ada pemukulan, bahkan sampai ada seorang ya yang salah satunya pemain sirkus itu dimakan apa ya, dipaksa untuk memakan tai gajah guys. Itu kan sangat tidak manusiawi sekali guys. Ya mungkin ini kasusnya udah lama guys, kasusnya itu baru ya lama lah, sekitar 1870-an. Nah, sekarang kasusnya dibuka lagi guys. Nah, dulu kan kayak nggak ada gitu kan, nggak ada HAM gitu kan, hak asasi manusia di zaman dulu. Nah, di sekarang kasusnya ini dibuka lagi guys. Nah, ini yang menjadi apa ya, kayak kayak apalah, kayak lupa gue, kayak gimana ya, kayak orang itu prihatin gitu guys. Jadi ya masa setega itu gitu kan, sampai dipukul, disprum, bahkan ya dia lagi sakit tuh kan, dia dipaksa untuk main gitu guys. Ya itu kan sangat, gue sampai nggak bisa berkata-kata tentang kasus ini guys. Tapi yang paling menjengkelkannya lagi, kasus ini itu kayak diundur-undur gitu guys, kayak ingin menghilangkan kasus ini gitu kan. Kita akhirnya di tahun ini mengungkap lagi itu kan. Ini udah banyak youtuber yang membahas ini, podcast yang udah membahas ini. Sebetulnya ini gue ingin mendatangkan orangnya yang kena siksa gitu kan, tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, baru-baru itu kan seenggaknya kita menjadi saksi, menjadi perjuangan mereka tuh kan. Lewat video ini semuanya bisa terungkap gitu kan, enggak terungkap juga sih, maksudnya lewat video ini kita bisa seenggaknya membantu gitu kan, seenggaknya kita masyarakat bersuara. Siapa sih yang nggak ingin ada pembelaan gitu kan, maksudnya kayak nggak ada, maksudnya kayak nggak ada, kok nggak ada sih, maaf, kayak maksudnya kayak gimana ya, kamu kamu gitu kan, kamu yang merasakan kayak gitu gitu.
masa kamu nggak didukung? Nah kayak gitulah intinya. Oke, tanpa berbanyak-banyak omongan lagi, kita langsung bahas ya. Ini kasus yang sangat tragis menurut gue sih. Ya, langsung aja kita bahas. Oke. Kalau main saat sound tidak bagus, saya dipukul. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki. Bahkan untuk buang air saja kesulitan, kata Bu Butet. Saya hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipaksa dari anak saya, dipisahkan dari anak saya. Saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal, ungkap Bu Butet sambil menahan tangis. Bu Butet juga mengungkapkan, selama hidupnya ia tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya, termasuk nama asli, usia maupun keluarganya. Saya tidak tahu identitas saya, nama keluarga, dan bahkan usia saya, ujar dia. Kesaksian serupa datang dari Vivi. Saya mengaku setelah berada di lingkungan sirkus sejak bayi, Vivi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir. Vivi merupakan anak dari Butet dan ia menyadari hal itu setelah tumbuh dewasa. Butet mengaku menyerahkan Vivi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak. Saya sempat diserat dan dikurung di kandang macan. Susah buang air besar, saya enggak kuat. Akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam sampai ke Cirkus. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi, tutur Vivi. Namun nasibnya malah semakin tragis setelah tertangkap kembali. Vivi mengalami penyiksaan yang berkali-kali lipat lebih kejam daripada sebelumnya. Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat. Lalu saya dipasung. Kelengnya dengan suara lirih. Setelah kami mendengar laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindak kekerasan. Kami akan melakukannya secepatnya, ujar Mugiono. Ia menegaskan langkah ini harus segera diambil untuk memastikan tidak ada lagi praktik serupa yang terus berlangsung. Karena setelah satu upayanya memang mencegah supaya praktik seperti sekarang ini tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa melakukannya, katanya. Ia menyebut bahwa panggilan ini juga bertujuan untuk mengawal rekomendasi dari Komnas HAM yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pihak Taman Safari Indonesia. Kami berharap semua pihak tersupply patuh terhadap aspek-aspek asasi manusia, karena Kementerian HAM ada untuk memastikan semua pihak, bagi pemerintah, siswa, hingga dunia usaha, patuh pada norma HAM, kata Mugiono. Gue nggak bisa kata-kata lagi kalau kasus yang ini, guys. Ini kasusnya sangat tidak berkemanusiaan gitu. Sampai si korban ini nggak tahu gitu kan, si korbannya itu banyak seperti Hetty, Vivi, dan Butet. Nah, itu semua korban-korban, mungkin ada banyak lagi.
pemain sirkus lainnya gitu kan yang ICO gitu kan, banyak pemainnya lagi gitu kan, mungkin gue gak bisa sebutin satu tapi lewat kasus ini kita diberi pembelajaran lagi guys, ini betapa kejamnya si yang mendirikan taman safari ini guys, maksudnya kok tega gitu guys, bahkan mengadopsi anak yang masih di bawah umur, masih balita gitu kan, terus dilatih, disiksa sampai ingin menunjukkan apa ya, kayak sirkus, kayak dilatih untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, bahkan tidak dibayar coy, itu bahkan tidak dibayar, rela sekali gitu mas ya, kayak tega sekali gitu, ini tidak apa ya, berpergi kemanusiaan tuh nggak ada ya, rasa-rasa kayak gitu itu nggak ada. Iya, bingung gue guys, bingung. Lagi-lagi kita apa ya, terkaca pada kasus yang memberi kita pembelajaran lagi atas pentingnya memanusiakan manusia gitu kan. Ya masa sekejam itu, iya sih kasusnya ini maksudnya udah lama gitu kan, tapi baru baru keluar sekarang gitu kan, maksudnya dulu ada yang berani lapor gitu kan kepada polisi, tapi di zaman dulu polisi itu kayak tidak ada apa-apanya gitu kan. Ya gue denger podcast ini dari channelnya Angga Marjari, terus channel-channel yang lain gitu kan, gue lihat, gue tonton tuh, gue maksudnya gue ambil intisarinya dari situ. Ya mungkin di umur-umur kecil disiksa, dipukulin, bahkan ada tuh Bu Betet yang katanya dijejelin, dipaksa makan tai gajah, bahkan ada yang disetrum juga, bahkan apa ya, kayak yang kasusnya Bu Ida tuh kayak apa ya, dia tuh kan masnya dia bermain sirkus gitu kan, terus dia jatuh, nggak langsung dirawat di rumah sakit itu enggak guys, tapi langsung apa ya, kayak dibiarkan dulu tuh, terus lukanya parah baru dibawa ke rumah sakit. Ya itu sebenarnya sangat nggak berkemanusiaan sekali itu guys, berapa kali gue udah menyebutin kemanusiaan, memanusiakan manusia itu guys, ini yang harus dapat pembelaan ini guys, maksudnya dia, si Hansnya, si ya yang pendiri-pendiri lain lah itu, tiga berkeluarga sama ayahnya, anaknya, saudaranya, itu semuanya ya bersatu gitu kan, kayak bersatu untuk membela dirinya sendiri gitu kan, untuk menutupi kasus ini guys. Inilah sisi gelap dari taman safari ini, sisi gelapnya guys, menurut gue guys ya, menurut gue, kalian kalau ngerasain jadi mereka yang udah nggak tahu nama aslinya siapa, udah nggak tahu keluarganya siapa, iya menurut kita gitu kan, bukan menurut gue tapi menurut kita, coba kalian jadi itu yang tersangka gitu kan mas, kok yang tersangka masnya jadi si korban gitu kan, betapa tega gitu guys, betapa sadisnya gitu. Mereka bisa melalui masa-masa itu dengan penuh sakit, penuh derita, bahkan gue sendiri kebayang gitu kan, ini coba masih kebayang betapa teganya si pendiri Taman Safari itu, mm, kayak produk gitu kan, ya
kita ambil intisarinya aja dari sini ya. Iya, mau semoga kalian kuat gitu kan yang jadi korban. Semoga tragedi ini mengingatkan kita lagi, guys. Mungkin sekarang ada, tapi mungkin nggak ada juga ya. Mungkin kalian kalau ingin melihat sirkus-sirkus itu paling ya udah nggak rame gitu kan, maksudnya udah sepi gitu, kayak nggak ada pertunjukan sirkus lagi. Tapi di zaman-zaman dulu kan rame tuh, ada banyak. Bahkan dulu gue dibawa sama ibu gue sendiri guys nonton sirkus itu, betapa senengnya waktu masa kecil itu. Dan saya sudah besar kini melihat tragedi ini, membaca dan apa ya, mencari informasi tentang ini, gue masih kayak inget gitu kan. Dulu kenapa ketawa gitu kan. Dulu kenapa gue happy melihat mereka bermain sirkus. Iya, mereka bermain sirkus itu untuk membahagiakan, untuk happy kan, gitu kan. Tapi kan lihat sih di belakangnya gitu kan. Lihat dia di belakang gitu kan. Dia disiksa, dilatih, disetrum, dipukul. Itu kejam sekali menurutku, guys. Ya, semoga nggak ada kejadian kayak gini lagi ya guys ya di tahun ini, mungkin di masa depan nanti nggak ada gitu kan. Dan ini video ini menjadi saksi gitu kan, bahwa nggak ada lagi yang memanusiakan manusia gitu kan, maksudnya nggak ada lagi yang kayak disiksa, kayak dipukul, diserom, itu nggak ada lagi guys. Moga-moga aja di tahun kedepannya nanti nggak ada kayak gitu lagi guys. Mungkin gimana ya, mungkin kalau kita di tahun ini masih ada yang kayak gitu ya, mungkin di masa depan akan terungkap seperti kasus ini. Jadi buat apa kalian melakukan kayak gitu? Buat apa kalian melakukan hal yang tidak sepantasnya kalian lakukan gitu kan? Tapi ya jadi pembelajaran aja itu kan. Jadi maksudnya kayak intinya gitu. Jangan apa ya? Ya, gue masih berpikir tentang kejadian itu. Jadi gue kalau mengungkapin kata-kata lewat sini, ya mohon maaf aja. Kayak gelagapan, kayak gugu. Itu bukan sebenarnya gue mikir, masih berpikir tentang kejadian itu, bukan maksudnya gue gugu, gue apa ya, maksudnya gue berkata-kata yang apa ya, kayak celegak-celeku, kayak ini apa sih, kok maksudnya kayak gini, maksudnya gini, bukan guys. Tapi gue kalau game itu ya maksudnya kayak ini, kayak berpikir gitu. Iya, kayak gini, kayak berpikir gitu. Dapat dia gitu. Maksudnya kalau kita membahas kasus ini, kalau saya pribadi yang membahas kasus ini itu, kalau saya di depan kamera itu, saya membayangkan saya ada di posisi itu. Jadi bukannya celegak-celegku menyampaikan, bukannya apa ya, kayak ngomongnya gagap, ngomongnya kayak gini, ngomongnya ini, bukan guys. Tapi di saat ini gue itu sedang berpikir tentang, coba saya di posisi itu gitu kan, coba saya diperlakukan kayak gitu. Mungkin saya diperlakukan kayak gitu, saya udah pingsan, saya udah mungkin udah mati ya, itu nggak tahu. Tapi mereka itu sangat kuat guys, mereka sangat gigih dalam menghadapi semuanya, dalam menghadapi siksaan itu, dalam menghadapi pukulan itu. Moga-moga tetap semangat ya. Mungkin ini kasusnya udah lama, ini kasusnya udah tahun 1970-an, 80-an, tapi di tahun ini udah terungkap lagi gitu kan. Mereka berani bersuara, mereka berani untuk mengungkapkan semuanya, karena kita sebagai manusia
saling menghormati, saling menghargai gitu kan, kayak saling mendukung gitu kan. Ya, gitu aja. Semoga di masa depan nggak ada ya kayak gini lagi, nggak ada siksa-siksaan kayak gini lagi ya. Kita berdoa bersama semoga mungkin yang disiksa, yang meninggal gitu nggak ada kan, mungkin nggak ada ya. Ya mohon maaf kalau saya salah berucapan gitu kan, salah salah dan omongan mungkin nggak ada, atau juga mungkin ada, kita sama-sama bertukar informasi gitu kan. Kalau ada ya komen dulu ya guys ya, komen adakah yang mati di penyiksaan ini. Gue lupa guys, masalahnya gue udah baca-baca tadi, tapi hanya separuh yang saya korek informasinya tentang taman safari ini, tentang penyiksaan-penyiksaan ini. Jadi ya gitulah. Moga-moga kita berdoa ya bersama, semoga di tahun ke depannya nggak ada lagi penyiksaan kayak gini lagi, nggak ada lagi yang kayak apa ya, kayak kayak kejadian kayak gini lagi guys. Mungkin ini, mungkin kejadiannya entah lama sekali baru diungkap sekarang, tapi gue salut sama mereka guys, mereka udah berani berani untuk mengungkapkan semuanya gitu kan. Ya, oke, kita akhiri video ini dengan berdoa. Kita baca Al-Fatihah dulu bersama. Ya, ya nggak baca Al-Fatihah juga sih. Mungkin kalian di wilayah agama lain berdoa sesuai agama kalian masing-masing gitu kan. Oke, doa mulai. Doa selesai. Iya, oke. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau ada kata-kata yang mungkin kurang dari pembahasan kali ini, tapi seenggaknya kita bertukar informasi sama-sama ya. Kita belajar sama-sama, berani untuk apa ya, membela manusia yang terkena tragedi kayak gini lagi itu. Kita sama-sama ngerasain, kita punya hati, kita punya naluri, kita punya sebagai manusia gitu kan. Ya, gitu aja ya. Oke, the next video.